Selamat malam pencinta horor. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Baru pertama kali saya membawakan cerita horor di channel ini. Semoga saya bisa menceritakannya dengan baik. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak. Ceritaku ini adalah kisah nyata tentang tumbal pesugihan jalanan. Bercerita tentang kecelakaan yang merenggut satu korban jiwa tempo hari di depan sebuah swalayan. Banyak spekulasi yang beredar karena kematiannya seperti tidak wajar. Kejadian ini terjadi di Condong Catur Sleman. Hari-hari sebelumnya gak ada yang nyangka sama sekali akan terjadi kecelakaan tragis itu. Waktu kejadiannya pun terbilang masih pagi banget. Otomatis jalanan masih lengang. Hilir mudik kendaraan juga belum seberapa ramai. Jalan di depan swalayan itu juga termasuk jalan kampung yang gak begitu lebar. Bisa-bisanya terjadi peristiwa itu hingga menewaskan seorang pengguna motor. Ganjil aja dengernya. Mau dipikir lebih jauh lagi, kok rasanya bukan kuasa takdir. Ada sesuatu yang menjembatani hal itu terjadi. Dipaksakan terjadi dan memang harus terjadi. Hari terjadinya sangat kebetulan sekali. Hari Senin dan besoknya adalah Selasa Kliwon. Hari di mana ritual pesugihan beraksi dan mulai mencari tumbal nyawa. Pagi itu sekitar pukul 6.30, seorang wanita terkapar bersimbah darah di jalan itu. Gerimis tipis mewarnai peristiwa pilu. Tubuhnya berbalut mantel hujan. Kejadiannya pun begitu cepat dan sangat tiba-tiba. Entahlah apa yang menyebabkan. Sudah bisa dipastikan rute jalan yang ia lalui adalah jalanan umum yang biasa dilaluinya. Kegiatan sehari-harinya sebagai penjual makanan yang dititipkan ke warung-warung pun sudah jadi rutinitas harian. Hanya karena akan berbalik arah, ia harus pasrah saat sebuah motor besar menabraknya dari arah selatan. Ia terjatuh, dan saat itu dari arah utara sebuah mobil menggilasnya. Seketika itu juga ia meninggal di tempat. Sekali lagi, jalanan pagi itu masih tampak lengang. Jarak pandang pun masih sangat jelas terlihat. Kabut pagi pun sudah menghilang. Apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Jadi tanda tanya besar bagi banyak orang yang menyaksikan peristiwa itu. Awalnya aku gak seberapa tahu sih kejadiannya. Selentingan orang yang membicarakannya jadi membuatku sedikit berangan tentang kilas balik peristiwa itu. Apakah itu halu atau hanya angan kosongku? Hampir gak bisa bedain. Tiba-tiba aja muncul di pikiran kosongku seorang wanita bertubuh sedikit gemuk, berusia sekitar 35 hingga 40 tahunan dengan luka berdarah di kepala. Ingin ku tepis jauh, malah semakin terbayang. Ia menangis, menahan sakit. Oh Tuhan, mengapa Engkau perlihatkan hal ini padaku? Aku hanya bisa berkata itu dalam hati. Aku diam, gak mau tahu. Namun rasa sedih itu menyentak hingga relung batin ini. Ada sebuah pesan yang belum tersampaikan. Ia menangis tertahan. Arwahnya terjebak di alam kearjiman. Ia hanya merasa dirinya masih hidup, melaksanakan tugasnya sebagai ibu dari 3 orang anak. Sedangkan suaminya sedang tidak bekerja. Andai pun bekerja, hasilnya masih belum cukup menopang kebutuhan keluarga. Siap gak siap memang harus begitu. Kebutuhan semakin bertambah besar seiring bertambahnya anak. Biaya pendidikan, kesehatan, makan gak bakal bisa terelakkan. Namun disinilah the powernya seorang wanita saat menjadi ibu di tengah keterbatasan. Banting tulang, peras keringat, ikut berperan mencari nafkah meski sebetulnya bukan suatu kewajiban. Yang penting dapur tetap ngepul dan anak-anak bisa jajan, itu saja sudah cukup. Tapi mau gimana lagi? Inilah realita hidup. Warnanya bisa sewaktu-waktu berubah kelabu. Terjadi tiba-tiba tanpa memberi sinyal terlebih dahulu.
Warna yang kelabu itu adalah warna yang menyelubungi cerita ini. Ia hampir tidak pernah memikirkan untuk dirinya sendiri setelah menikah dan memiliki anak. Seluruh waktunya habis untuk merawat anak dan mencari nafkah. Saat kelahiran anak yang pertama, ia merasa masih cukup, masih sanggup membeli apa yang diinginkan. Saat anak kedua lahir, rasanya semakin berat. Dan ketika lahir anak ketiga, semuanya menjadi sulit terbeli. Ia harus memutar otak, mencari cara agar kebutuhannya terpenuhi. Suaminya yang hanya bekerja serabutan, tak cukup mampu memberinya uang cukup. Berhutang ke sana kemari, membuatnya harus menahan rasa malu. Sedih memang saat mendengar ceritanya. Cerita yang ditransfer olehnya lewat kontak batin. Aku sendiri paling sulit menahan air mata saat mendengarkan kisah sedih meski berasal dari yang tak kasat mata. Ia tak pernah menyangka hari itu hari terakhirnya di dunia. Saat terbangun jam 3 dini hari, bahkan ia tak sempat mencium pipi ketiga anaknya. Hanya fokus menyiapkan kue-kue yang akan dititipkan ke warung saat fajar tiba. Andai ia tahu, mungkin ia memilih menunda waktu, memilih bercengkrama dengan keluarganya, menghabiskan hari-hari bersama mereka. Namun saat Tuhan berkata lain, rasanya seperti tidak adil saat mendapati dirinya ternyata adalah korban. Amarah menguasai dirinya, dendam membara merajah dalam hatinya. Tapi apa daya, saat ini ia hanyalah sebuah sukma. Runtutan peristiwa itu diperlihatkannya kepadaku. Ia mengajakku keluar berjalan dari atas sadarku. Namun aku tetap terdiam di tempatku. Tubuhnya terbanting lalu terjatuh. Belum sempat ia bangun, mobil itu menggilasnya. Kepalanya pecah, darah mengalir deras di tubuhnya. Seketika itu juga ia pergi selamanya. Namun ada bayangan aneh seperti menyeretnya. Ia meronta, menjerit, namun tak seorang pun mendengarnya. Sosok itu menjambak rambutnya, seolah ingin menelannya hidup-hidup. Ia berbadan besar, berotot dan memiliki taring. Entahlah sosok itu akan membawanya kemana. Tiba-tiba pandanganku gelap, dan aku pun tersadar. Saat tersadar, aku menghela nafas berat. Dadaku rasanya sesak setelah menyaksikan peristiwa tragis itu. Menurutnya ia sudah ditandai, namun berulang kali ia tak pedulikan itu. Hal yang tak pernah ada dalam benaknya tentang tumbal pesugihan. Ternyata ia adalah korbannya. Seminggu sebelum kejadian, ia sempat bermimpi. Seseorang mendatanginya. Orang itu berperawakan tinggi besar dan berambut gondrong. Orang asing yang tak pernah dilihatnya dalam kehidupan nyata. Orang itu memberinya sebuah bungkusan berbalut kain putih. Ia menerimanya, namun betapa terkejutnya saat ia membuka bungkusan itu. Sontak dilemparkannya karena ketakutan. Bungkusan itu berisi kembang 7 rupa, bercampur menyan, dan beras berwarna kuning. Saat terbangun, ia menganggap mimpinya itu hanya mimpi biasa. Gak ada terbesit sedikit pun tentang keganjilan lainnya. Hanya saja tubuhnya terasa berat, dan nafasnya menjadi serasa pendek. Kadang ia tampak murung, gelisah tiba-tiba menguasai dirinya. Namun kesibukannya mencari nafkah mengalahkan semua rasa itu. Suaminya pun tak pernah tahu kegundahan dalam hatinya. Begitulah saat menjalani takdir dalam sebuah pernikahan. Segala sesuatunya menjadi biasa. Tumbal pesugihan apa yang telah merenggut nyawanya? Dalam penglihatan batinku, makhluk itu mirip dengan buto hijau. Siapa pemiliknya? Makhluk itu tak akan pernah mau membeberkan siapa yang menyuruhnya. Yang diketahui hanyalah makanan lezat yang dijanjikan untuknya setelah tugasnya selesai. Sangat kejam berurusan dengan hal seperti itu.
pertalian abadi yang gak akan putus hingga turunan ketujuh. Setiap perbuatan yang dilakukan pasti akan ada konsekuensi yang dihadapinya. Mereka yang melakukan itu akan membayar mahal di kemudian hari. Sampai di sini dulu cerita ini ya. Nantikan kelanjutannya di part kedua. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam membawakan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.